Di balik bencana alam dan gunung-gunung berapi yang seakan tidak pernah berhenti bergerak, Pulau Sumatera sebenarnya menyimpan kisah yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Tidak banyak yang tahu bahwa Sumatera adalah salah satu wilayah pertama yang dikenal dunia jauh sebelum kata Indonesia ada. Pulau ini pernah menjadi pusat perdagangan internasional, pusat pendidikan agama terbesar di Asia Tenggara, dan rumah bagi kerajaan maritim yang pengaruhnya bisa dirasakan hingga Tiongkok dan India. Oleh karena itu, Sanak, hari ini kita akan menelusuri bagaimana Sumatera bukan hanya kaya, tetapi juga menjadi salah satu wilayah paling berpengaruh dalam membentuk sejarah Nusantara. Inilah kisah tentang Pulau Emas yang membentuk sejarah Nusantara lebih awal dari yang kita bayangkan. Sejak abad ke-7, catatan Tiongkok, India, dan Arab menyebut satu nama besar dari bagian barat Nusantara, yaitu Sriwijaya. Ini adalah kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan. Setiap kapal yang lewat, setiap pedagang yang melintas, dan setiap komoditas yang bergerak, semuanya berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Bukan hanya itu saja, Sriwijaya juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat besar, sehingga para pendeta dari Tiongkok rela berlayar ribuan kilometer hanya untuk belajar di Sumatera. Bayangkan, lebih dari 1.300 tahun yang lalu, Sumatera sudah menjadi pusat pendidikan internasional. Lalu bagaimana Sumatera bisa begitu kaya dan maju? Jawabannya sederhana, yaitu lokasi dan sumber daya alam. Sumatera berada tepat di jalur pelayaran tersibuk di dunia sejak ribuan tahun lalu. Siapapun yang menguasai Sumatera, secara otomatis menguasai alur perdagangan internasional. Selain itu, Sumatera adalah pulau dengan kekayaan alam yang luar biasa. Ada emas, kapur barus, kayu manis, damar, dan puluhan komoditas langka lainnya yang dihargai sangat tinggi. Kota-kota seperti Barus, Aceh, dan Palembang menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi pedagang dari Persia, Arab, India, hingga Tiongkok. Tidak heran Sumatera diberi nama Swarna Dwipa, yang dalam bahasa Sanskerta berarti Pulau Emas. Nama ini bahkan muncul sebelum era Sriwijaya, menunjukkan bahwa kekayaan Sumatera sudah terkenal jauh sebelum kerajaan besar berdiri. Ketika bangsa Eropa mulai datang ke Asia Tenggara pada abad ke-16, mereka tertarik bukan hanya pada Pulau Rempah Maluku, tetapi juga pada Sumatera. Portugis, Belanda, dan Inggris semua mencoba masuk dan menguasai Aceh, Minangkabau, dan wilayah pesisir lainnya. Alasannya jelas, komoditas Sumatera termasuk yang paling mahal di pasar dunia. Kapur barus dari barus digunakan untuk pengobatan dan pengawetan jenazah. Kayu manis Sumatera menjadi standar rempah premium dunia. Lada Aceh menjadi rebutan bangsa Eropa. Bahkan, ada catatan yang menyebutkan bahwa satu karung kecil komoditas Sumatera bisa dihargai setara dengan gaji 1 tahun seorang pelaut Inggris. Kejayaan terbesar Sumatera ada pada masa Sriwijaya. Yang menjadi misteri adalah, kemana hilangnya kerajaan raksasa ini? Padahal pengaruhnya begitu besar, namun peninggalan fisiknya sedikit dan tidak sebanyak kerajaan-kerajaan di Jawa. Para ahli punya banyak teori. Ada yang percaya Sriwijaya bukan kerajaan tunggal dengan ibu kota besar, melainkan jaringan pelabuhan yang saling terhubung. Ada juga yang menilai runtuhnya Sriwijaya disebabkan perubahan jalur perdagangan, serangan dari luar, hingga perubahan iklim. Apapun penyebabnya, satu hal pasti, pengaruh Sriwijaya tidak pernah benar-benar hilang. Ia tertanam dalam budaya Melayu, dalam jaringan perdagangan, dalam sistem sosial, dan dalam sejarah Sumatera. Setelah Sriwijaya melemah, muncul kekuatan besar berikutnya di ujung utara Sumatera. Ya, itu adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Aceh menjadi pusat perdagangan lada terbesar di dunia.
Setiap kapal Eropa yang ingin lewat Selat Malaka harus berhadapan dengan Aceh. Di bawah Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi salah satu negara paling kuat dan paling kaya di Asia Tenggara. Aceh juga menjadi gerbang utama masuknya Islam ke Nusantara, menjadikannya pusat pendidikan, perdagangan, dan diplomasi. Di bagian tengah Sumatera, Minangkabau membangun jaringan perdagangan emas yang sangat luas. Sistem rantau membuat pedagang Minang menyebar ke seluruh Nusantara, menghubungkan pedalaman Sumatera dengan kota-kota pesisir. Banyak sejarawan menduga bahwa emas dari Minangkabau adalah salah satu sumber utama kekayaan kerajaan-kerajaan pesisir Sumatera di masa lalu. Bahkan, pengaruh Minangkabau ini sampai ke Malaysia, Brunei, hingga Filipina. Di zaman sekarang pun, salah satu negara bagian di Malaysia, yakni Negeri Sembilan, adalah daerah dengan keturunan Minang terbanyak di Malaysia. Bahkan, bahasa, adat, dan benderanya pun sama persis dengan yang ada di Sumatera Barat. Pertanyaannya sekarang, kalau Sumatera begitu kaya dan berpengaruh, kenapa jejak kejayaannya tidak sebanyak yang kita lihat di Jawa atau Asia Tenggara lainnya? Ada beberapa alasan kuat. Pertama, banyak kerajaan di Sumatera sejak dulu adalah kerajaan maritim. Mereka tinggal di pesisir yang mudah hilang akibat abrasi, perubahan alur sungai, atau tenggelam karena naiknya permukaan air. Kedua, pusat perdagangan sering berpindah mengikuti arus perdagangan global. Ketiga, banyak catatan dan arsip sejarah hilang karena perang dan kolonialisme. Namun, meski jejak fisiknya tidak banyak, pengaruh Sumatera masih terasa sampai hari ini. Dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia, dari tradisi perdagangan, dari budaya maritim, hingga dari literatur asing yang mencatat Sumatera sebagai salah satu pusat kekayaan dunia. Dari segi berdirinya negara Republik Indonesia, sebagian besar dari bapak pendiri Indonesia adalah orang asli Sumatera, terkhusus orang Minangkabau. Beberapa nama yaitu Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, hingga Tan Malaka. Artinya, Sumatera adalah pulau yang sangat penting dan berperan sangat besar untuk berdirinya Republik Indonesia ini. Hari ini, ketika kita melihat Sumatera kembali diuji oleh bencana alam, kita perlu ingat bahwa pulau ini berdiri di atas fondasi geologis yang sangat aktif. Lempeng tektonik yang saling bertumbukan, membentuk pegunungan, gunung berapi, dan tanah subur yang dulu membuatnya begitu kaya. Sumatera adalah pulau yang keras, tapi justru dari kondisi itulah lahir kekayaan alam dan sejarah yang luar biasa. Sumatera bukan sekedar pulau besar di barat Indonesia. Ini adalah pulau yang pernah menjadi pusat dunia. Pulau yang menciptakan identitas Nusantara. Pulau yang kekayaannya membuat bangsa lain bersaing memperebutkannya. Dan pulau yang sampai sekarang masih menyimpan banyak misteri sejarah yang belum terungkap sepenuhnya. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia segera hadir secepatnya di saat Sumatera butuh bantuan. Maju paling depan memberantas penjajah dan mafia-mafia yang ingin menguasai dan menghancurkan keindahan dan potensi alam Sumatera. Bukannya malah melindungi kejahatan dan kezaliman yang terjadi. Karena tanpa Sumatera, negara kesatuan Republik Indonesia belum tentu ada. Itulah sebabnya, ketika kita berbicara tentang Nusantara, kita tidak bisa melewatkan Sumatera, pulau emas yang membentuk sejarah Indonesia jauh lebih awal dari yang kita kira. Bagaimana menurut Sanak? Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Subscribe, follow, like, komen,
dan share ke teman kamu biar gak ketinggalan cerita, fakta, dan sejarah seru lainnya.